Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Praktikum Pencemaran Udara kelas 7 SIPA SMPN 28 Marjambi yang beranggotakan 1. Amalia Ramadhani, 2. Aura Martina Sari, 3. Fatimah Putri Kinasi, 4. Nafita Risma Zahra, 5. Salwana Fares, 6. Sylvia, 7. Yulia. Yang berjudul Analisis Masalah Pencemaran Udara Akibat Paparan Asap Obat Nyamuk Bakar. Latar belakang masalah. Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai macam zat kimia, baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan yang semakin lama akan semakin mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu contoh pencemaran udara yang berasal dari rumah tangga yaitu penggunaan obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar sering digunakan karena cara penggunaannya praktis dan harganya cukup terjangkau. Pengaruh asap obat nyamuk bakar yang masuk ke dalam tubuh dapat timbul setelah masuknya gas toksik dapat memberikan dampak yang timbul secara perlahan. Mengingat bahaya paparan gas toksik berasal dari asap obat nyamuk bakar terhadap saluran pernapasan, maka perlu dilakukan praktikum untuk analisis masalah pencemaran udara akibat paparan asap obat nyamuk bakar. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pencemaran udara akibat paparan asap obat nyamuk bakar berdampak negatif terhadap lingkungan dan makhluk hidup. C. Manfaat. Dengan mengetahui asap obat nyamuk sebagai salah satu sumber polusi udara di dalam ruangan, mari kita jaga bersama bumi kita dari pencemaran udara agar bumi kita tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Gagasan analisis masalah pencemaran udara akibat paparan asap obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar berbentuk lingkaran spiral. Ujung lingkaran dibakar untuk menghasilkan asap. Asap inilah yang akan menghalau dan membunuh nyamuk. Faktanya, asap hasil pembakaran obat nyamuk bakar merupakan emisi berbahaya karena sangat mencemari udara. Asap dari sebuah obat nyamuk bakar menghasilkan partikel polusi yang sama bahayanya dengan pembakaran sekitar 100 buah rokok. Sedangkan emisi formaldehida yang dihasilkan sama dengan pembakaran 51 buah rokok. Paparan asap obat nyamuk bakar dalam jangka panjang dapat menimbulkan kanker paru-paru. Alat dan bahan. 1. Obat nyamuk bakar dan korek api. 2. Jangkrik. 3. Air mineral. 4. Tanaman. 5. Toples. 6. Plastik bening dan tali rafia. Langkah kerja. 1. Masukkan jangkrik ke dalam toples. 2. Masukkan air mineral ke dalam toples. 3. Masukkan tanaman yang masih segar ke dalam toples. 4. Bakar obat nyamuk menggunakan korek api lalu masukkan ke dalam toples. 5. Tutup toples menggunakan plastik bening dan ikat dengan tali rafia. 6. Tunggu reaksi hewan, tumbuhan, dan air terhadap adanya pencemaran udara yang disebabkan oleh obat nyamuk bakar. Hasil pengamatan sebelum diasapi tidak menghasilkan CO2 karena tidak ada pembakaran. Jangkrik sehat dan lincah, air mineral jernih, tanaman masih segar, plastik masih bening. Setelah kita tunggu selama 10 menit, kita dapat melihat reaksi hewan, tumbuhan, dan air terhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh asap obat nyamuk bakar. 1. Bisa kita lihat tanaman yang tadi sangat segar mulai layu. 2. Air yang tadi sangat jernih mulai keruh. 3. Hewan kecil jangkrik yang tadi bergerak sangat lincah kini semakin lemas dan tidak bergerak selincah yang pertama. 4. Plastik yang tadinya bening sudah terlihat buram. Ini menandakan adanya polusi udara dapat mempertipis lapisan ozon. Kita tunggu selama 20 menit, kita dapat melihat reaksi hewan, tumbuhan, dan air terhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh asap obat nyamuk bakar. CO2 yang dihasilkan dari pembakaran obat nyamuk sudah menyebabkan gangguan kesehatan pada jangkrik dan penyebaran lingkungan karena durasi waktunya mulai lama. 1. Dapat kita lihat banyak jangkrik sudah mulai lemas dan ada yang hampir mati. 2. Tanaman yang tadi segar mulai layu. Dan 3. Air yang tadi jernih mulai berubah menjadi keruh. Bagaimana kondisi jangkrik, tumbuhan, air mineral, plastik bening sebelum diasap? Jangkrik masih terlihat lincah, tanaman masih terlihat subur, air masih terlihat jernih, dan plastik masih terlihat bersih. Bagaimana kondisi jangkrik, tumbuhan, air mineral, plastik bening setelah 10 menit diasapi? Bisa kita lihat tanaman yang tadi sangat segar mulai layu, air yang tadi sangat jernih mulai keruh,
Hewan kecil jangkrik yang tadi bergerak sangat lincah kini semakin lemas dan tidak bergerak selincah yang pertama. Plastik yang tadinya bening sudah terlihat buram. Ini menandakan adanya polusi udara dapat mempertipis lapisan ozon. Bagaimana dengan kondisi jangkrik, tumbuhan, air mineral, plastik bening yang diasapi selama 20 menit? Dapat kita lihat, banyak jangkrik sudah mulai lemas dan ada yang hampir mati. Tanaman yang tadinya segar mulai layu. Air yang tadinya jernih mulai berubah menjadi keruh, plastik sudah mulai buram. Apakah lamanya pengasapan mempengaruhi kondisi jangkrik, tumbuhan, air mineral, plastik bening? Ya, lama pengasapan mempengaruhi kondisi kesehatan pernapasan jangkrik dan menyebabkan pencemaran udara. Hasilkan dari pembakaran obat nyamuk tersebut, apa pengaruhnya? Bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam obat nyamuk bakar antara lain transultrin, diklorofenil, dimetil fosfat atau DDFP, propokur atau karbamat, dan diethyltoluamid yang merupakan insektisida pembunuh serangga. Memiliki zat tambahan tertentu berupa pewarna, pengawet, serta pewangi. Pengaruh asap obat nyamuk bakar yang masuk ke dalam tubuh dapat timbul segera setelah masuk gas toksik. Penggunaan obat nyamuk bakar akan menghasilkan asap yang mengandung bahan aktif berbahaya bagi tubuh, khususnya pada seluruh pernapasan. Setiap hari dilakukan pembakaran obat nyamuk dan menghasilkan gas tersebut. Bagaimana pendapatmu jika setiap hari manusia berada pada lingkungan itu? Penggunaan obat nyamuk bakar menghasilkan zat toksis. Jika setiap hari dilakukan penggunaan obat nyamuk bakar, ada manusia yang tinggal di lingkungan itu akan mengalami sakit saluran pernapasan, sesak napas, tubuh lemas, mata menjadi sakit, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kelompokmu, usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara? Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara pada bermacam-macam, seperti tidak membakar semua sampah tetapi menimbunnya, penanaman pohon, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Untuk pabrik-pabrik diwajibkan menggunakan filter agar gas yang dikeluarkan tidak mencemari lingkungan. Kesimpulan 1. Gas CO2 yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran, misalnya pembakaran obat nyamuk, pembakaran sampah, pembakaran kendaraan bermotor. 2. Peningkatan CO2 di udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan makhluk hidup, gangguan fisiologis tanaman, serta terjadinya efek rumah kaca. 3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara adalah tidak mengumpulkan sampah di tanah, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan bahan bakar mesin yang ramah lingkungan, menggunakan pupuk yang ramah lingkungan, tidak melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan, melakukan penanaman pohon untuk mengurangi karbon dioksida, dan meningkatkan oksigen atau O2 yang diperlukan makhluk hidup. Semakin banyak menanam pohon, maka kualitas udara akan semakin baik karena CO2 berkurang dan tergantikan oleh oksigen. Oleh karena itu, mari kita jaga bumi kita dari adanya pencemaran udara agar bumi kita tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.